Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ardan Dwintara dari kelas WIF. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai aplikasi reinforcement learning pada pengambilan keputusan bisnis menggunakan Monte Carlo. Yang pertama yaitu latar belakang. Itu dalam dunia bisnis, pengambilan keputusan yang tepat sangatlah penting. Namun seringkali keputusan yang diambil tidak optimal karena terlalu banyak faktor yang perlu dipertimbangkan dan data yang digunakan tidak terstruktur. Hal ini dapat berdampak pada keuntungan yang didapat oleh perusahaan. Rumusan masalah yaitu bagaimana aplikasi reinforcement learning dapat membantu dalam pengambilan keputusan bisnis untuk meningkatkan keuntungan perusahaan. Tujuan yaitu membuat model reinforcement learning yang dapat digunakan dalam pengambilan keputusan bisnis untuk meningkatkan keuntungan perusahaan. Teori algoritma RL yang digunakan yaitu pertama state, representasi dari kondisi sistem pada suatu waktu tertentu. Kemudian action, yaitu pilihan yang dapat diambil oleh sistem pada suatu state. Selanjutnya reward, yaitu feedback positif atau negatif dari sistem yang berguna untuk memperbarui strategi decision making pada RL. Dan yang terakhir yaitu value, merupakan estimasi reward pada suatu state. Algoritma RL yang digunakan adalah Kerr learning, yaitu algoritma yang berbasis tabel dan menggunakan fungsi Q untuk memperkirakan value. Modelan RL pada real world case terpilih. Yang pertama yaitu menentukan state space state. Space atau ruang keadaan merupakan kumpulan semua kemungkinan keadaan yang dapat terjadi pada sistem yang akan dimodelkan. State space dapat berupa discrete atau continue. Pada slide ini dijelaskan state space yang digunakan pada masing-masing kasus yang dipilih. Selanjutnya yaitu menentukan action space action atau ruang tindakan merupakan kumpulan semua tindakan yang dapat dilakukan oleh agen pada suatu state. Seperti hanya state space, action space dapat berupa discrete atau continue. Pada slide ini dijelaskan action space yang digunakan pada masing-masing kasus yang dipilih. Dan yang terakhir yaitu menentukan reward function reward yang merupakan fungsi yang mengukur keuntungan yang didapatkan oleh agen ketika melakukan tindakan tertentu pada suatu state. Fungsi reward ini harus dirancang agar agen dapat memaksimalkan keuntungan dalam jangka panjang. Pada slide ini dijelaskan reward function yang digunakan pada masing-masing kasus yang dipilih. Kemudian menentukan transition probability yang merupakan probabilitas bahwa agen akan berpindah ke suatu state yang baru ketika melakukan tindakan tertentu pada suatu state. Probabilitas ini harus dirancang agar agen dapat memperoleh hasil yang optimal dan jangka panjang. Pada slide ini dijelaskan transition probability yang digunakan pada masing-masing kasus yang dipilih. Yang terakhir yaitu menentukan algoritma RL yang digunakan. Pada setiap kasus yang terpilih berbeda-beda tergantung pada karakteristik sistem yang dimodelkan. Pada slide ini dijelaskan algoritma RL yang digunakan pada masing-masing kasus yang dipilih. Setelah dilakukan pemodelan RL pada masing-masing kasus, langkah selanjutnya adalah menguji performa model yang dihasilkan. Hal ini dijelaskan pada slide selanjutnya. Performa model RL yang dihasilkan. Model akan diuji dengan data yang belum pernah dilihat sebelumnya. Kemudian, performa model akan diukur dengan menghitung reward yang diperoleh saat model memilih action pada state tertentu. Jika model berhasil meningkatkan reward, maka dapat dikatakan model berhasil dalam membantu pengambilan keputusan bisnis. Analisa dan kesimpulan. Dalam analisa akan dibandingkan hasil yang didapat dari model RL dengan hasil yang didapat tanpa menggunakan model RL. Kemudian akan diambil kesimpulan apakah penggunaan RL dalam pengambilan keputusan bisnis dapat meningkatkan keuntungan perusahaan. Dari hasil analisa dan kesimpulan dapat disimpulkan apakah penggunaan RL dapat dalam pengambilan keputusan bisnis efektif atau tidak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.